Pendidikan Indonesia saat ini memang belum optimal. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan dan kemajuan sektor pendidikan kita, baik dari dana, kebijakan, pembangunan, semuanya sudah dicoba untuk memajukan pendidikan. Namun, ada satu hal yang belum pemerintah jamah. Dan tentunya ini juga terjadi di wilayah kami saat ini, Padang, Sumatera Barat, yaitu pendidikan bagi penyandang disabilitas. Mereka biasanya bersekolah pada SLB atau sekolah luar biasa yang merupakan sekolah bagi penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan layanan dasar yang khusus dan mendapatkan sebuah pendidikan yang kriterianya sesuai dengan mereka. Terdengar bagus, namun di balik pendidikan kita yang sudah jatuh, maka bagian dari sektor SLB juga mendapat hambatan di mana kurangnya sarana dan prasarana bagi anak SLB untuk terjaminnya lancar pendidikan pada SLB tersebut. Jika melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dilanjutkan dengan Pasal 31 Ayat 1 dan 2, dalam Pasal 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan didukung dengan Pasal 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi, tidak ada alasan lain bagi penyandang disabilitas untuk tidak mendapatkan hak mereka agar pendidikan mereka juga menjadi maju. Dari banyaknya pertanyaan yang datang, harus dibutuhkan sebuah solusi untuk bisa menyeimbangkan selain dari pemenuhan kebutuhan dan pemberian perhatian. Solusi yang kami tawarkan adalah pendidikan inklusi. Lalu apa itu inklusi? Pendidikan inklusi menjadi sebuah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah strategi untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua anak dalam mengakses pendidikan termasuk anak penyandang disabilitas. Dari sisi pandang dunia internasional sendiri, pendidikan inklusi menjadi isu global dan digalakan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Universal Design Learning atau UDL menjadi suatu tren yang mendukung kebijakan pendidikan inklusi. UDL mendukung konfigurasi diferensiasi kurikulum agar semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam akses pembelajaran, di mana UDL ini sudah digalakan di negara Austria dan di negara Ghana. Dalam menjalankan program ini, dibutuhkan sebuah kerjasama dengan pihak lain, maka kami memutuskan untuk bekerja sama dengan Helen Keller International, sebuah organisasi nirlaba terkemuka di dunia yang didirikan pada tahun 1915, dan dengan bangganya melanjutkan warisannya sebagai seseorang yang peduli terhadap penyandang disabilitas yang menjadi tantangan di masyarakat. Pemilihan ini dikarenakan Helen Keller International ini telah lama beroperasi di berbagai negara yang memiliki tantangan pendidikan inklusi yang khusus. Komitmennya pada kesejahteraan anak menjadikan Helen Keller International ini memiliki komitmen yang kuat untuk kesejahteraan anak-anak. Helen Keller International juga memiliki sumber daya yang dapat mendukung proyek pendidikan inklusi, sehingga dapat memberikan panduan dan pelatihan kepada sekolah dan guru tentang cara menciptakan lingkungan inklusi di sekolah serta membangun kesadaran tentang pentingnya inklusi di masyarakat. Dalam kerjasama dengan Helen Keller International, dibutuhkan sebuah nomenklatur untuk mengatur keformalan dan kejelasan arah dalam kerjasama yang dijalin. Nomenklatur yang kami pilih adalah MOU atau Memorandum of Understanding. Hal ini dikarenakan Kota Padang masih jauh dalam kata ramah untuk disabilitas, maka sebaiknya Kota Padang menetapkan poin-poin atau nilai-nilai yang bersifat umum terlebih dahulu. Oleh karena itu, kerjasama dengan Helen Keller International cukup menggunakan nomenklatur MOU. Selanjutnya itu adalah tujuan dari kerjasama. Tujuan dari kerjasama di sini adalah membentuk Kota Padang sebagai kota yang ramah disabilitas, yang dimana anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan setara dengan anak-anak lainnya. Selanjutnya itu ada mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Selanjutnya itu ada area kerjasama. Area kerjasama di sini adalah memberi perhatian khusus kepada guru, mengadakan kampanye pendidikan inklusif kepada stakeholder, serta sekolah reguler dan tokoh-tokoh masyarakat memperdaya sumber daya yang termasuk peralatan pembelajaran khusus, buku teks yang disesuaikan, dan peralatan bantuan lainnya. Selanjutnya itu ada pengaturan pendanaan. Dari sini pengaturan pendanaan itu untuk masalah pendanaan akan ditangguhkan kepada Kota Padang menggunakan dana yang dihimpun dari melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sesuai Undang-Undang tahun 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4
9 ayat 1. Dari pendanaan sendiri juga bisa melalui dari Helen Keller International. Di sini juga bisa dengan jalur donasi dari semua pihak yang berkenan untuk membantu menyukseskan program kota berkelanjutan di Kota Padang ini. Helen Keller sendiri juga akan bergerak mengumpulkan dana baik dalam membentuk pembuatan donasi dan atau berupa sponsor yang diberikan kepada pihak UNICEF. Selanjutnya itu ada penyelesaian sengketa. Di sini penyelesaian sengketa itu akan diselesaikan dengan cara negosiasi yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada benefit kerjasama, di mana sebuah keuntungan yang datang dari bagaimana Kota Padang dapat terbantu dalam pembantuan dan bimbingan dari Helen Keller International yang menggerakkan kampanye akan pendidikan inklusi sebagai kerjasama yang akan meningkatkan kualitas pendidikan baik dari pihak Kota Padang atau dari pihak Helen Keller International akan mendapatkan media kampanye dan tersampaikan visi misi mereka dalam mensejahterakan anak berkebutuhan khusus. Dua responden yang berasal dari sekolah inklusi, yaitu SD Pertiwi 3 dan SLB Muhammadiyah 9 yang kami wawancarai, tercatat bahwa masih kurangnya pengalaman guru bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus, serta pihak sekolah tidak memberikan arahan secara detail, sehingga ini penting bagi kami untuk mengangkat kerjasama ini, dan permasalahan ini menjadi landasan area kerjasama dengan memberikan pelatihan khusus kepada guru. Pelatihan bisa meliputi strategi pengajaran inklusif, manajemen kelas yang mendukung, serta pendekatan secara hati ke hati dengan siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dari hasil wawancara kami, akses terhadap bahan ajar seperti buku, alat tulis juga terbatas, sehingga ini menjadi landasan area kerjasama yang akan kami angkat. Selanjutnya, dua responden yang berasal dari sekolah reguler, yaitu SMA 10 Padang dan SD 30 Kubu Parakarakah yang kami wawancarai, rata-rata tidak siap untuk melakukan orientasi pendidikan inklusi, dikarenakan fasilitas fisik untuk anak berkebutuhan khusus belum terpenuhi, serta pengetahuan guru juga tidak ada di bidang tersebut, sehingga masalah ini menjadi area kerjasama yang akan kami angkat. Dari 3 responden diantaranya adalah wali murid anak berkebutuhan khusus, non-anak berkebutuhan khusus, dan siswa reguler. Para responden ini menyatakan bahwa informasi mengenai sekolah reguler yang berorientasi inklusi masih sangat sulit untuk diakses. Dan juga, siswa reguler mengatakan mereka tidak setuju jika sekolahnya berorientasi inklusi, dikarenakan lebih baik anak berkebutuhan khusus berada di satu lingkungan yang setara dengan anak berkebutuhan khusus lainnya. Orang tua yang pernah menyekolahkan anaknya di SLB cenderung tidak suka karena perilaku dari pengajar dan lingkungan di sekolah reguler yang mereka peroleh dengan anak reguler itu sama, bukannya membaik, malah makin memburuk karena ketidaksesuaian lingkungan mereka. Sehingga hal ini sangat krusial bagi kami, dan dari sinilah area kerjasama kami, yaitu ingin mengadakan kampanye sekolah inklusi untuk mengedukasi masyarakat agar pandangan masyarakat dan sekolah reguler terbuka akan kesetaraan akses pendidikan untuk anak inklusi dan ingin menciptakan Kota Padang yang ramah disabilitas. Baiklah, sampai kita pada bagian penutup dari presentasi kami. Dari pemaparan yang telah kami berikan, kami telah menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dari sisi inklusi untuk menambahkan sebuah gerakan perubahan untuk kesetaraan pendidikan bagi semua anak yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Padang. Pendidikan seharusnya merupakan tunjangan dari negara kepada semua pihak yang ada, termasuk kepada penyandang disabilitas, karena disabilitas bukan halangan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lainnya. Sekian dari saya.